Oke, selamat siang para mahasiswa teknik sipil kelas LA43 ya, untuk mata kuliah kalkulus 2. Ya. Ini adalah pertemuan kedua yaitu motion ya. Eh, Ya, learning objektifnya adalah explain the basic concept of vector calculus and its application. Ya. Kemudian bukunya Engineering Matematik biasa. Nah, materi hari ini kita akan bahas tentang velocity and acceleration. Tahu kan velocity apa? Kecepatan, ya. Kecepatan dalam bentuk vektor. Tapi kalau kecepatan dalam bentuk angka itu namanya speed. Beda ya, velocity dengan speed beda. Kalau ya, kalau velocity itu adalah kecepatan dalam bentuk vektor. Sedang speed kecepatan dalam bentuk angka, ya, bilangan, ya. Acceleration adalah akselerasi, itu artinya percepatan, ya, percepatan. Kemudian kurvatur ini ya tentang kelengkungan, ya, kelengkungan. Kemudian tangential and normal component of acceleration. Tangential itu semacam gradien gitu ya. Jadi ada bidang lengkung, kemudian ada bidang lengkung yang menyinggung bidang lengkung, ya, sehingga menimbulkan ada di sana vektor garis singgung namanya itu ya, vektor garis singgung atau sebut gradien vektor. Kemudian yang tegak lurus dengan vektor gradien tadi dinamakan vektor normal, ya. Tahu maksudnya nak? Ya, kita lihat nanti ya. Baik, kita masuk yang pertama, kecil ya. Halo, layar ini jalannya ya. Kecil, oke. Nah, saya jelaskan kalau gini kan saudara baca buku aja nih ya. Dibaca buku aja jadinya. Jadi eh, saya masuk ke ini penjelasannya. Jadi ada vektor R ya, vektor R dalam buku-buku itu biasanya ditulisnya dalam huruf tebal ya, bold ya. Jadi R, nah ini vektor RT ya, ini vektor RT adalah ada yang tulisnya dalam bentuk FT kali I. Vektor I itu adalah apa? Vektor satuan pada sumbu atau poros X. Kemudian GT kali J. J adalah vektor satuan pada sumbu Y. Tambah HT. Ya. HT kali K. K adalah K kecil ya. Vektor satuan pada sumbu Z. Paham? Biasanya saya tidak apa ini supaya Anda tahu aja ada IJK-nya. Saya lebih cenderung ini gunakan dalam bentuk 3 dimensi. Kalau dalam bentuk 3 dimensi ini adalah FT, GT, HT. 3 dimension. 3 dimensi. Jelas? Halo? Jelas nggak sih? Ya. Jadi IJK-nya hilang. Penulisan vektor 2 macam kan? Bisa dalam bentuk 3 dimensi, bisa sekian I tambah sekian J tambah sekian K. Ya. Di mana vektor satuan I adalah vektor satuan pada sumbu atau poros X, sedang J, vektor satuan J adalah vektor satuan pada sumbu Y, sedang vektor satuan K adalah vektor satuan pada sumbu Z, ya, IJK ya. Jadi kemudian saudara tahu
ke velocity ke velocity maksudnya vektor kecepatan turunan adalah turunan pertama dari posisi benda. RT RT itu mungkin dalam panjang jalan atau apa kan? Posisi benda, ya sama dengan posisi benda. Paham sih? RT sekali. Orang masuk ya. RT adalah eh, posisi benda atau kalau panjang jalan atau apa gitu ya. Kalau kecepatan apa ya kan? Kemudian kecepatan adalah atau velocity adalah turunan pertama, ini aksennya, turunan pertama atau boleh kita tulis ini dr per dt, enak, dr per dt, ya itu sama. Nah itu artinya kita turunkan nih. Kalau kita turunkan yang dalam bentuk 3 dimensi, apa hilang nih? Ini sama dengan apa? Sama dengan F aksen T, G aksen T, H aksen T. Itu enggak? Atau ini bolehkah ditulis dalam bentuk apa? Ini adalah bentuk, ini bukan 3 variabel ya, bukan. Tiga variabel X, Y, ya. Bisa gak ini D apa? DF per DT, ya, koma, DG per DT, koma, DH per DT. Sudah tahu nggak penulisan vektornya? Jelas sampai sini? Oke. Sudah tahu? Kemudian AT, acceleration, akselerasi, ya. Vektor AT. Vektor AT adalah sama dengan apa? V vektor speed-nya, bukan speed, sorry, velocity action, ya. Tenang. Kecepatan diturunkan kan menjadi kecepatan akselerasi, ya kan? Acceleration, ya. Acceleration itu sama dengan apa? Turunkan lagi. Jadi apa? Turunan kedua, ya nak, F terhadap T, ya nak. Turunan kedua, G terhadap T. Turunan kedua, H terhadap T, ya kan? Jelas? Nah, kemudian untuk kecepatan ya. Kalau untuk kecepatan, kalau vektor 3 dimensi, 3D ya, 3 dimension, maka dari sini vektornya tahu, maka berapa speednya? Ini speed nih, panjang vektornya itu adalah, panjang vektor adalah speednya. Speed, tahu beda velocity dengan speed? Halo. Kalau velocity adalah kecepatan dalam bentuk vektor. Sedangkan speed adalah kecepatan dalam bentuk angka. Skalar, dalam bentuk bilangan skalar. Angka, Anda bilang kecepatan sekian kilometer per jam ya, angkanya. Angka itu speed, ya. Tapi kalau vektornya adalah velocity, ya. Itu bedanya. Nah, berarti ini berlakulah Pitagoras ruang. Sehingga ya, betul. Pitagoras ruang yaitu sama dengan akar. Nah, geser. Bisa. Ini. Nah, gitu. Jadi sini apa? DF. Ini yang diambil kan ini kan? Ini D-nya. Ya, nah. Velocity, jadi DF per DT kurung kuadrat ditambah DG per DT kurung kuadrat tambah DH per DT kurung kuadrat.
Kalau dia dalam bentuk vektor dalam bentuk x, y, z, berarti sini dx per dt pangkat 2 tambah dy per dt pangkat 2 tambah dz per dt pangkat 2. Sama nah? Ya. Halo? Ya, kalau ini dalam bentuk posisi bendanya adalah x, y, z, maksudnya ini adalah st, yt, zt, ya. Maka velocity adalah apa? Atau sini cari velocity-nya sama dengan apa? Ya, aksen itu dx per dt, ya kan? Ya, aksen adalah dy per dt dan dz per dt, betul. Sehingga berapa nom itu adalah panjang vektor dari kecepatan adalah speed. Ya, ini sama dengan akar dari dx per dt pangkat 2 ditambah dy per dt pangkat 2 ditambah dz per dt kurung pangkat 2. Jelas sampai sini? Ya? Halo? Nah, ini yang perlu diketahui. Oke. Baik. Nah, kita masuk dengan contoh hitungan. Ya. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu nggak? Any question so far? Ini jumlah Anda masih mending ya. Next class. Engineering Mathematics 2. Ya, Engineering Mathematics 2 aja 71 orang. Itu kayaknya gabung 2 kelas itu. Ya. Oke. Baik. Kita masuk ke sini. Ini contohnya. The position moving particle is given. Jadi maksudnya posisi dari partikel yang bergerak diberikan dalam bentuk ini contoh ya. Diketahui R, posisi berada itu RT, vektor R ya, RT. Kalau dalam buku cetak itu R-nya kasih apa? Bold, huruf tebal ya, huruf tebal. Jadi di sini saya kasih panah supaya membedakan. Panah itu tandanya vektor atau topi, berbeda ya. Bar. Ya. Jadi RT-nya diketahui T kuadrat I, ya, T kuadrat I ditambah TJ ditambah 5/2 TK. Nah, ingat IJK boleh tulis dalam bentuk 3 dimensi. Hilangkan IJK-nya. Apa jadinya? T kuadrat, T, 5/2 T. Ya. T, 5/2 T. Betul. Jelas sampai sini? Nah, sekarang grab the curve. Oh, ini maksudnya grab the curve. Curve itu kurva. Ya. Grab the kurva define RT and the vector P2 dan A2. Oke. Jadi dari sini kita bisa cari apa? Kecepatan dan percepatannya. Ya nah. Nah, berapa? Pertama kita cari dulu velocity-nya. Velocity vektor kecepatannya apa? Kita kejar dalam 3 dimensi deh ya. Lebih mudah. Ya. Jadi 2T, T turunkan 1, 5/2 T turunkan 5/2. Betul nggak? Ya. 3 dimensi kan lebih simple kecepatannya daripada ada inputannya. Ya. Baik. Kemudian kecepatannya. Akselerasi.
Ya. Yaitu AT ya. Vektor AT adalah percepatan atau akselerasinya adalah 2T turunkan 2 kali 1 berapa? 2, 1 turunkan 0, 5 per 2 turunkan 0. Di 2,00. Ya kan? Oke. Nah, mungkin saya tunjukkan dia mintanya apa sih? Terlalu kecil ya. Eh, Nah, itu yang mintanya gambar. Dia bilang apa? Grab the curve. Grab the curve artinya gambarkanlah kurvanya atau gambar kurvanya diperoleh dengan dari posisi benda RT and the vector P2 itu kecepatan pada dua satuan apa 2 second gitu ya, and AT akselerasi atau percepatan dari dua. Nah, kalau kita tahu ini, ke sini untuk T sama dengan 2, untuk T sama dengan 2 berapa? Berapakah RPT-nya? Hello. Ini tandanya P2-nya, berarti T-nya ganti 2 nih. Berarti ini 2 kali 2 gitu enggak? 2 kali 2, 0,0 ya enggak? Hasilnya adalah 4,0. Itu AT, sorry. Itu AT, sorry. Kita cari VT dulu ya. VT itu adalah velocity yang atas 2T berarti 2 kali 2,1,5 per 2. Hasilnya 4,1,5 per 2. Enak ini hasilnya. Kemudian berapa percepatan atau V apa? Acceleration atau akselerasi itu percepatan gitu. Ya. Kecepatan dari 2 berapa? Konstan ya betul 2,0,0. Tidak dipengaruhi oleh T. Itu nah, berapapun maunya 5 second mau jadi ini konstan. Apa artinya kecepatannya konstan? Kalau kalau mobil anak naik bawa mobil ya, dilihat kilometernya tetap 60 kilometer per jam, tidak bergerak terus, diam terus. Apa artinya itu? Kecepatannya tetap konstan. Percepatannya nol, iya betul nol ya. Nol berarti tidak bertambah dan tidak berkurang, betul kan? Nol. Kalau sini berarti ada, kalau 2 berarti ada penambahan, ya itu maksudnya berubah ya. Oke. Kemudian R itu posisi. RT itu artinya posisi benda. The position object. The position object. Seperti panjang jalan itu posisinya. Ya. Ya jarak betul. R itu bisa sebagai jarak, tapi di sini dipopulerkan posisi benda. Jadi the position object. Oke. Nah, kemudian VT adalah velocity, AT adalah acceleration. Oke, akselerasi. Sudah jelas sampai sini? Nah, ini aja sebenarnya gambarnya Anda bisa lihat. Hello. Gambarnya ya seperti itu. Itu ya hitung dia dalam bentuk IJK, pusing dalam bentuk IJK. Kalau saya cenderung dalam bentuk 3 dimension, you know. Ya, jadi saya lebih cenderung menggunakan 3 dimensi seperti ini. Ya, jelas? Oke, next. Nah, kita lihat lagi contoh berikutnya. Ya, contoh berikutnya apa?
Sorry. Ini. Nah, ini contoh berikutnya. Beda ya. Contoh berikutnya, kalau Anda lihat apa tuh? Centripetal acceleration. Centripetal itu adalah apa? Sentripetal dengan sentrifugal beda ya. Kalau Anda bawa mobil tikungan melengkung, kayaknya kalau Anda belok gitu, lari itu ke sini lah, ketarik gitu ya, benar. Oh. Kalau Anda lengkung gini, rasanya seperti dia dorong keluar kan, dari lengkungan itu. Ini prakteknya kan gitu kan, kok kencang itu rasanya mau dibuang ke sana itu, sama menjauh dari pusat ya, dari pusat lingkarannya. Jadi itu sentrifugal. Nah, sentripetal apa? Kebalikannya ya. Sentripetal dan sentrifugal itu berlawanan ya, berlawanan. Nah, ini di soal ini dinyatakan sentra sen, centripetal acceleration ya. For circular motion in the plane. Jadi maksudnya ini adalah lingkaran, mau cari motion lingkaran pada suatu bidang. Described by vektornya diketahui R. R-nya pakai panah ya di atasnya nanti. RT sama dengan R0 kali cos omega T I plus R0 sin omega T J. Nah, di mana R0 dan omega konstan. Jelas ya? Where R0 and omega constant, it is evident that L double action sama dengan min omega kuadrat R. Nah, kita lihat sekarang ya. Mana tadi? Dari sini saya terangkan ya. Saya terangkan di whiteboardnya. Jadi di sini diketahui ini tentang ini ya. Sentripetal ya. Sentripetal acceleration. Nah, itu diketahui posisi bendanya, object position is R0 kali cosinus omega T I, hati-hati ini I plus R0 R0 omega R0 sin omega T J. Nah, ini IJ ini selalu saya bukan menghindar, maksudnya menyederhanakan bentuknya. Kita menggunakan dua dimensi. Jadi itu apa? R0. R0 kali ya, R0 kali cos omega T, R0 kali sin omega T. Jadi IJ-nya hilang. Paham maksudnya? IJ-nya kita hilangkan. Paham? Two dimension. Ini bukan three dimension, ini two dimension. Dua dimensi ya. Nah, kemudian di mana R0 dan omega adalah konstanta dan kemudian kita cari R aksennya berapa? Halo. R aksen T berapa? Kosinus turunannya apa? Ini kan R0 sini. Min sin ada tempat. Kasih ini min ya, min sin omega T kali omega T aksen. Omega T aksen berapa? Catat T. T turunannya 1 kan? Omega T aksen. Omega T aksen. Itu diturunkan taraf T. T kan turunannya 1. Aksennya apa? Omega kan? Paham maksudnya? Aksennya adalah omega sini. Omega. Itu. Jelas ya? Nah,
koma, ini juga R0 kali sin omega T kita turunkan adalah kosinus omega T kali omega T aksen. Omega ini diturunkan. Omega turunkan terhadap omega T diturunkan terhadap T omega. Benar? Kurung tutup, ya kan? Kan lebih gampang nulisnya pada IJ. Nah, selesai. Ya, mungkin yang di transparannya pakai IJ ya. Saya pakainya 2 dimensi. Oke? Supaya memudahkan aja. Nah, kemudian ditanya turunan keduanya. Turunkan lagi. Turunan keduanya hasilnya apa? Hati-hati ini. Nah, ini R0 omega. Ini ada sin turunannya cos ya. Berarti minnya tetap ya. Min sin turunannya cos omega T kali omega T aksen. Omega T aksen berapa? Omega kali 1 kan? Yang sini nih. Ini nih. Omega kali T aksen 1 kan? Omega kali 1 omega enggak? Jadi kali omega. Omega kali omega pangkat 2. Kan tadi omega kali omega. Omega kali omega, omega kuadrat. Ya. Kurung ini buka. Koma ini juga hati-hati di R0 omega turunan cos apa? Sin omega T. Omega T aksen. Jadi omega. Omega kali omega pangkat 2. Nah itu dapatnya. Halo. Itu evident. Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu? Halo. Ini sih. Tapi di situ ditulisnya L double aksennya adalah ya. L double aksennya adalah min omega kuadrat R. Halo. Iya, sorry. Ini kosinus turunannya minus. Ya, ada min. Maaf. Ada min, betul. Terima kasih. Ya, ada minnya. Betul. Turunan cos min sin. Ya. Sampai sini jelas? Oke. Bentar. Kalau dia tanya T-nya. Kalau T-nya 0, gimana? Halo. Hah? Balik lagi kan 0 cos omega T itu kan. Ya ini vektor. Kan T-nya saya ganti 0. Apa dia? Cos 0 1. Sin 0 0. Betul enggak? Coba. Kalau ini saya masukkan R double aksen 0. Hasilnya min R0 omega kuadrat kosinus omega kali 0 0 enggak? Nah, koma min R0 omega kuadrat sin 0 omega kali 0 0. Anda tahu si cos 0 adalah 1, sin 0 adalah 0. Ini hilang kan? Gitu enggak sih? Halo. Hasilnya apa? R double aksen 0 adalah min R0 omega kuadrat kali 1 kan? Ya. Terus yang ini? Ya, ini koma 0. Betul enggak gitu? Koma 0. Tapi saya bingung dia keluarkan nih, ini kadang-kadang ngetiknya nih. Coba lihat yang ini. Kok hasilnya R double aksen min omega kuadrat R. Harusnya min omega kuadrat R 0 kali I. Ada I kan? J-nya kan 0, 0J, 0J kan 0. Contoh 0. Hilang kan? Paham nggak maksudnya? Mengapa beda jawabannya? Halo? Mengapa beda jawabannya sama ini? Ini dengan ini.
Industrinya itu kayak omega itu kan vektor R. Hah? Omega itu kan vektor R. Pi per Vektor R omega. omega. Kalau omega itu adalah kecepatan sudut 2 pi per r. Jadi vektor R. 2 pi per r. Jadi ini ingin tak sebut omega itu apa? Enggak disebut di sini. Apakah omega itu kecepatan sudut? I don't know. Jadi ini definisinya tidak ada, ya. Jadi sesuai matematiknya ya omega itu apa ya? Konstan kan ya tadi yang R dan R0 dan omega adalah konstan. Apa R? Ya R radius biasanya kan atau modulus. Apakah omega? I don't know. Ini nggak kasih tahu. Ya, jelas ya. Tetapi mengapa tadi tulisannya itu menurut saya ada yang kurang. Ini kalau diterjemahkan dalam IJ apa nih? Min R0 omega kuadrat I, betul nggak? Tambah 0J. Betul nggak? Kalau ini ditulis, ini adalah min R0 omega kuadrat I, ada I-nya kan? Tambah 0J, betul nggak? Nah, 0J-nya hilang, vetor 0-nya. Oke, tinggal min R0 omega kuadrat atau min omega kuadrat R0 kan? Tapi mengapa dia tulis ini? Anda lihat. Tuh apa ditulis? Dia tulis min omega kuadrat R. R-nya R0. Harusnya min omega kuadrat R0 atau R aja boleh kali I. I itu vetor satuan pada sumbu X. Tenang. Sejati beda ya. Jadi pakai IJ atau 2 dimensi. 2 dimension. Ya. Jelas. Kalau saya lebih cenderung 2 dimension. Ya. Oke, mau 0, mau 3 dimensi juga kelihatan ya. Baik. Itu aja mungkin yang perlu tahu. Kemudian apa lagi sini? Dia kasih tahu di sini. The acceleration vector, ya, the acceleration vector kan sama dengan turunan kedua dari posisi benda, betul nggak? Object position, ya, turunan kedua dari object position. Point in the direction opposite to that of the position vector dari vektor ft, then say at is centripetal acceleration. Jadi gaya centripetal. Enak. Biasanya kalau lambang di bumi itu gravitasi ya. Ya nak. Menuju pusat bumi, ya nak. Menuju pusat bumi itu betal. Tapi kalau Anda bawa mobil atau motor di tikungan lengkung gitu, kayak belok gini tapi kayak didorong keluar ya. Itu sentrifugal. Ya, gaya kecepatan dari sentrifugal. Sudah jelas ya? Oke. Oke. Nah, sampai sini jelas tadi itu ya. Kemudian jika V adalah nom dari VT, ya, nom dari VT, maka A adalah nom dari AT, ya. Dia katakan di sini. Oke, jadi kalau yang jika V adalah nom dari vektor VT dan A adalah nom dari vektor AT, ya kan? Nom itu apa? Panjang vektor. Jelas ya? Panjang vektor itu berupa angka. Angka itu biasa disebut skalar, bilangan skalar. Ya. Oke.
Maka di sini Elang A-nya sama dengan apa? Coba lihat yang tadi ini. P-nya mana tuh? P itu turunan pertama ya. Yang pertama ya. Dia katakan di sini maka A sama dengan V0, V pangkat 2 per R0. Dari mana tanggal? Anda tuh belajar matematiknya harus sekarang. Jadi saya sempat bincang dengan head of departemen Anda, Pak Oki. Ya, dia jelaskan bahwa agregasi kemarin itu jadi matematiknya itu tidak memberi contoh yang apa, tapi ilmu matematik seperti matematik murni gitu ya caranya. Jadi datangnya dari mana harus tahu detail, step by step, ya. Paham ya? Jadi apapun nanti kalau Anda kan nggak matematiknya ini jadi bisa Anda turunkan. Oke? Tahu penyebab ini? Kalau ini ulang itu P kuadrat per R0. Oke, pasti secara apa? Atau Anda mau coba cari nih Y. Mengapa ini terjadi gini? Yang kuning nih. Kalau P P itu adalah nom itu apa? Dalam ajarannya nom itu misalnya NORM, panjang vektor. Tahu enggak? NORM itu nom adalah panjang vektor. Ya, panjang vektor. Jadi kalau lambangnya adalah harga mutlak gitu ya. Ya nah, nom MORM itu nom itu panjang vektor ya. Nah, panjang vektor itu skalar, bilangan, tidak ada vektornya. Ya, begitu juga yang untuk percepatan juga panjang vektornya. Nah, A-nya itu adalah V kuadrat per R0. Y. Jadi berhubung dengan yang di atas tadi, yang jelaskan di sini. Nah, hasilnya tadi ini apa? Ini harusnya Elda Baksennya A kan? A nih. Berarti ini A nih. Bisa bulat. Ya. A AT ya. Kalau T pakai ini simbolnya kan. Enak. Kalau AT. Nah, A atau ini. A itu gini. Saya tunjukkan ya. Saya salin ya. Yang ini saya salin nih. Coba R apa tadi? A vektor AT adalah sama turunan kedua dari posisi benda. Betul enggak? Ya. Dari T itu tadi kita dapat apa tadi ini? Ini ya, min R0 omega kuadrat ya. Min R0 omega kuadrat kosinus ya. Kosinus omega T, min R0 omega kuadrat sin omega T. Nah, kalau ditanya A itu adalah nom dari akselerasi, acceleration itu vektor dari percepatan, ya kan? Sama dengan apa? Berlaku rumus Pitagoras kan? Akar dari kan? Anda lihat, coba Anda baca transferan tadi, ngerti tidak? Main lompat-lompatnya. Itulah buku seperti itulah. Lompat-lompat. Tiba-tiba, ini apa nih? Why? Bingung semua. Ya kan? Nah, ini harus belajar turunkan. Ya. Nah, saya ajarkan turunnya. Rumusnya Pitagoras. Pitagoras apa? Kalau akar dari, kalau 2 dimensi, akar dari apa? Ya, ini korekkan nih. Berarti ini min
R0 omega kuadrat kali kosinus omega T kuadrat ditambah min R0 kali omega kuadrat sin omega T kurung kuadrat. Enak? Ya. Nah, ini kan turun kedua kan percepatan. Bukan kecepatan kan percepatan. Enak? Ya. Oke, sekarang coba kita turunkan berapa nih? Kalau ini min pangkat 2 plus. Jadi ini jadi R0 pangkat 2 omega pangkat 4. Sini apa? Kosinus kuadrat omega T. Betul enggak? Nah, ini tambah min pangkat 2 plus. Ini pangkat 2 sini ya. R0 kuadrat omega pangkat 4 sin pangkat 2 omega T. Gitu ya. Ternyata yang pengali depannya ini sama enggak? Nah, boleh enggak dikeluarkan? Difaktorkan. Dikeluarkan jadi R0 kuadrat omega pangkat 4 gitu kan? Kurung sini apa? Cos kuadrat omega T ditambah sin kuadrat omega T. Itulah. Nah, ini nilainya berapa? Ya, 1. Jadi tinggal apa sini? Akar dari R0 kuadrat kali omega pangkat 4. Berapa akarnya? R0 kali omega kuadrat. Benar nggak? Nah, jadi hasilnya di sini Anda lihat. Kalau di sini A sama dengan apa? R0 kali omega kuadrat. Oke? A 0 adalah R0. Sekarang dia suruh bukti itu apa tadi? Di sini mana deh? Yang suruh bukti tadi adalah A adalah V kuadrat per R0. Dari mana tuh? A adalah V kuadrat per R0. A adalah V kuadrat per R0. Halo. A adalah V kuadrat per R0. Kita cari gini kan? Nah, V-nya tadi mana V? V-nya yang di sebelumnya mana V? Nah, V-nya berarti kita cari lagi nih. V-nya adalah sama juga nih. Oh ya, V-nya kita cari lagi. Pakai V sama dengan R aksen T, ya kan? Kita cari lagi ya sini. V. Halo, halo, halo. PT sama dengan apa tadi? R aksen, ya enggak? Vektor R aksen T. Sama dengan apa tadi? Kita catat berapa? Mana PT? Min R0W. Ya. Omega ya, sorry. Min R0 omega sin omega T. Terus ini apa? Koma ya. Koma R0 omega cos omega T. Ya. Berarti sini ini koma ya. Koma dua dimensi. R0 omega cos omega T. Nah, V itu sama dengan norm dari norm dari vektor PT. Ya enggak? Vektor PT. Pelaku rumus Pitagoras 2 dimensi. Apa nih? Yaitu min dari R0 omega kali sin omega T pangkat 2 ditambah R0 kali omega kali cos omega T pangkat 2. Ini penting ya. Anda tuh saya dengar ada berapa yang diulang mata kuliahnya ya. Mata kuliah yang teknik sipilnya yang diulang.
Tapi Anda tidak bayar lagi, ya kan? Akhirnya ngomong. Ya, ini gara-gara akreditasi yang kemarin. Oke, ya. Nah, kita hitung berapa nih? Halo, berapa V-nya? V sama dengan akar dari, jadi plus ya, R0 kuadrat omega kuadrat sin kuadrat omega T. Ditambah R0 kuadrat omega kuadrat kosinus kuadrat omega T. Nah, ada yang sama? Yang sama ini kan? Dikeluarkan jadi V sama dengan akar dari R0 kuadrat omega kuadrat kali sin kuadrat omega T ditambah cos kuadrat omega T. Yang mana nilainya ini berapa? 1. Maka V berapa? Akar dari R0 kuadrat omega kuadrat. Jadi V sama dengan R0 kali omega. Nah, sekarang cari omeganya. Berapa omega sih? Omega berapa? V per R0. Nah, baru masuk ke sini tadi. Ya. Yang sini. Mana tadi? A tadi ya. Dari sini ya. A adalah R0. A adalah R0 kali omega kuadrat. Nah, kalau kita masukkan A kali R0 kali ini dipangkat 2. V per R0 pangkat 2. Berarti A sama dengan R0. Iya ya, sabar. V dipangkat 2. V kuadrat per R0 pangkat 2. Nah, baru N dicoret R0-nya 1. Betul nggak? Maka tinggallah. Berarti benar ya. Tinggallah V kuadrat per R0. Nah, itulah. Betul kan? Berarti benar. Ya, benar. Ini permainan matematik gitu ya. Jadi harus kalau Anda menguasai ini mudah sebetulnya, tapi kalau Anda menguasai ya udah sudah finish, selesai udah. Oke, sudah tahu ya. Jadi bayangkan cuma ditayangkan gitu aja, kita nggak pasti. Kalau Anda baca yang ini tadi saya tunjukkan tadi, yang ini, do you understand? Siapa yang jawab yesterday? Do you understand, Mister? Bingung kan? Pasti bingung. Apaan nih? Ya, maksudnya ya itulah. Ya, sudah jelas ya. Jadi pengertian itulah yang saya tadi masukkan. Pertama kita sederhanakan IJ jadi 2 dimensi, IJK jadi 3 dimensi, Pitagoras luang dan Pitagoras bidang. Baik, ini kita tahu aja. Ya, berikutnya ini hampir sama ada ya. Saya rasa sama. Kita masuk aja. Oh. Nah, kita masuk dengan motion unit tangan. Ya. Oke, kita lihat yang ini sama. Ini curvilinear motion in the plane. Ya. Ini yang sebetulnya Anda belajar kecepatan ini lintasan peluru yang di SMA. Pernah dapat kan? Di fisika. Ya. VT dengan V0 tambah AT. Kemudian kalau berapa panjang lintasannya? ST adalah V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Ada kan? Nah, itu T-nya turunnya dari sini juga sama. Ya. Oke. Teritori bisa. Nah, ini yang motion unit tangen. Motion.
Mosi. Ya. Motion unit tangan if vector RT is a tangen vector to the curve C. Ya. Then T besar, T besar, T kecil adalah R asen T per nom dari asen T. Itu sebetulnya apa? Kalau ada vektor dibagi panjang vektornya, Anda sudah belajar aljabar linear? Nggak ada mata kuliah aljabar linear, matrik dan vektor? Ada. Ah? Ya udahlah, saya terangkan dulu sedikit. Ya kalau nggak ada, saya harus terangkan, kau nggak ngerti, ya. Baik. Pengertiannya gini. Sebenarnya kalau Anda dalam di website itu ada digital content applied linear algebra, ya. Jadi Anda bisa belajar di sana matrik dan vektor, ya. Ada. Ya udahlah. Saya terangkan dulu. Nah, kalau saya vektor A adalah 3,4 atau 3i tambah 4j sama nah. Ini boleh tulis juga 3i plus 4j sama. Look at the whiteboard. Kemudian berapa panjang vektor A? Yang tadi. Nom. Jadi bacanya MORM nom vektor A. Terjemahnya panjang vektor A adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Itu nah. Akar dari 9 tambah 16. Akar dari 25. Ini sengaja saya pilih angka yang bagus. Oke. Apabila satu vektor dibagi panjang vektornya, itu dinamakan apa? Vektor satuan. Ya. Jadi ada vektor satuan A. Jadi ini bukan vektor satuan I, J, K tadi ya. Vektor satuan pada sumbu X, I. Vektor satuan pada sumbu Y, J. Vektor satuan pada sumbu Z, K. Ya kan? Ini enggak vektor satuan pada vektor A. Pada vektor A yang 3,4 tadi ini. Adalah lambangnya mu atau mu A kecil vektor ini. Aduh. Ini adalah vektor itu sendiri dibagi panjang vektornya. Vektor itu sendiri dibagi panjang vektornya. Jadi ini sama dengan apa? 3,4 dibagi 5. Ini sama dengan 3/5,4/5. Atau boleh juga, atau jadi banyak caranya. Atau boleh 3i plus 4j. Boleh kan? Dibagi nomnya 5. Hasilnya apa? 3/5i plus 4/5j. Yang boleh ditulis ij-nya hilang 3,5 4/5. Betul nggak? Sama enggak? Jelas? Ya. Ini disebut vektor satuan pada vektor A. Ya, vektor satuan pada vektor A. Nah, sekarang lambang ini sama yang kita pelajari yang di ini apa? Motion unit tangan. Ya, motion unit tangan. Sebentar lagi. Ya, ini kalau mau catat boleh atau serada. Ini juga saya kasih juga. Anda sudah terima, Bro? Sudah ya. Ya. Waktu itu maaf agak saya mundur dulu karena tunggu semuanya sudah apa namanya WA-nya udah masuk semua, jadi saya tidak kirim ulang-ulang lagi gitu mas. Oke. Nah kalau tidak ada yang tanya masih dulu
Any question so far? No, yeah. Oke, kalau nggak ada, baru kita masuk dengan motion, ya. Motion unit tangan. Unit tangan. Tangan. Motion unit tangan. Itu adalah lambangnya vektor T besar. Vektor T besar dari T kecil. T kecil itu fungsinya, fungsi T. Adalah vektor R aksen T. Ingat tuh apa tuh? R aksen itu apa tadi? PT. Vektor PT. Itu enggak? Velocity. You know? Ya. Per nom. Nom. Nom dari R aksen T. Ini sama nggak artinya? Ingat tadi R aksen T ini adalah sama dengan velocity. Itu enggak? Kalau nomnya itu disebut apa? Kecepatan nomnya sama dengan speed. Speed, ya, kecepatan itu angka. Ya. Kalau velocity vektor, ya bedanya itu. Nah, ini ya disebut is unit tangan. Ya, ini disebut is unit tangan. Oke, ya. Sudah jelas ini lambang ini. Oke. Ya, gambarnya seperti nah ini. Itu dia. Anda lihat. Halo. Ini apa nih? Seperti melingkar itu apa? Kayak pernah lihat nggak kalau roda di kampung yang ada dekat sawah, ada saluran tersier atau sekunder atau primer itu, saluran air yang mengalir ke sawah-sawah. Kemudian ada gubuk, kemudian ada roda kayak roda pedati. Nah, dia kasih ada modelnya yang panahnya itu adalah dari bambu. Air jadi putar ya. Pernah lihat nggak? Pernah lihat, pernah nonton nggak? Itu dia benar-benar dalam di desa biasanya ada ya. Nah, yang maksud saya itu yang ini ya. Eh, yang ini nih. Jadi melingkar ya. Nah, seperti T itu yang disebut apa ya? Tegangan ya. Tegangan itu sepertinya. Betulnya ya. Baik. Atau force ya, force. Oke. Oke, kita teruskan. Nah, sampai situ ada pertanyaan? Saya cuma lambangnya. Kemudian kita masuk dengan kurvatur. Kurvatur ini adalah kelengkungan. Ini kan cerita tadi berhubung sama ini tadi kan. Ini adalah kelengkungan, melengkung kan? Ini melengkung kan? Kelengkungan. Jadi ini berhubungan dengan tadi. Definisinya adalah kurvatur itu adalah kelengkungan. Ya, kelengkungan. Let RT is a vector function defining a smooth curve. Jadi kurva yang smooth ya. Tidak, maksudnya smooth itu mulus ya. Kurva C. Nah, kemudian if S is the arcus length parameter and T dr per ds is the unit tangen vector, then the curvature OC at a point is K, kelengkungan adalah dt per ds. Halo. Jawabnya. Oh, saya ngajar pakai jawabnya kalau hello, hai gitu ya. Memang gitu ya. Jawabnya sama ya. Oke. Jadi
Anda tahu nggak itu tuh? Arcus length parameter. Astaga. Di kakul 1 udah. Iya, tapi nggak diajarin. Kan jawab semuanya gitu, kacau deh. Oke, kita lihat. The Arcus length. What is this? Do you know? Nggak tahu ya. Oke. Dan saya tulis the Arcus, ya. The 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 Arcus. Arcus tahu kan? The Arcus length itu lambangnya S, panjang kurva, panjang garis lengkung. Ya, the Arcus length itu panjang kurva garis lengkung. Ya. Untuk dua dimensi, ya, untuk dua dimensi, maka panjang kurva adalah integral batasnya misalnya dari T1 sampai T2 akar dari ingat apa? Panjang kurva DX per DT. ya, dan dx per dt kurung kuadrat ditambah dy per dt kurung kuadrat. Tadi kan yang saya jelaskan di awal tadi 3 dimensi. Ini 2 dimensi, itu enggak? dt. Ini panjang kurva sudah pernah dipakai? Di kapul 1 enggak ada. Sampai kolom doang. Tapi volume dia. Situ udah. Ya, Justru ini harus sebelum volume. area kolom sama teknik integral dua. Sebetulnya aplikasi integral itu adalah pertama tentang luas daerah, ya, luas daerah di bawah satu kurva atau antara dua kurva yang potongan. Kemudian volume, oh ya, volume benda putar. Kemudian panjang kurva. Sudah panjang kurva baru luas permukaan benda putar. Benar nggak? Halo. Waalaikumsalam. Oke. Ya, sampai sini. Jadi panjang kurva ini yang dua dimensi, dan 3 dimensi yang saya tulis tadi. Lupa Anda ya. Untuk 3 dimensi yang perkuliahan tadi siang. 3 dimensi apa? Panjang kurva adalah integral T1 sampai T2 akar apa? Dx per dt kurung kuadrat dy per dt kurung kuadrat dz per dt kurung kuadrat dt. Kayak itu kan? Yang tadi ya. Yang ada ft, gt, ht sama tuh. Ya. Itu kadang-kadang bikin itu terus yang itu lain lagi. Jadi kadang-kadang gue variasi macam-macam dia bisa. Jelas ya? Nah, the arcus length itu adalah panjang kurva. Kata arcus itu apa? Nggak tahu. Nah, ini cerita kalkulus 1 sebetulnya nih. Ya udah, saya terangkan. Oke, kalau Anda sinus 30 derajat itu setengah. Setengah kan? Ini derajat. Kalau arcus itu harus dalam radian. Anda tahu lingkaran itu
2 pi radian sama enggak 360 derajat? Betul enggak? Di kanan itu kan 2 pi radian. Sama enggak 360 derajat? Sehingga pi berapa? 360 bagi 2. 180 derajat. Maka adalah pi itu adalah 180 derajat. Betul enggak? Berarti kalau 30 derajat, ini pernah SD, yang ditanya, yang diketahui, kali yang sama. Betul enggak itu? Benar kan? Pernah SD kan? Nah, berapa nih? Pi per 6. Nah, sini tulis sinus pi per 6. Sama dengan setengah. Sudah? Nah, sudut pi per 6 inilah apa tuh? Pi per 6 ini adalah sudut pusat. Halo. Sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari sini. Nah, itu disebut arkus. Sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari sinus yang harganya setengah. Nah, kan ada cerita ada. Halo. Ya. Jadi sudut pi per 6 itu dalam radian adalah sudut pusat dari sinus yang tidak. Ini adalah versi Eropa. Eropa ya. Kemudian ada pi per 6 adalah sinus pangkat min 1 dari setengah. Inverse dari sin. Ini adalah versi Amerika atau USA. Halo, pangkat min 1 inverse. Ini udah diajarkan betul tak? Sekarang udah kan? Ya. Versi. Oke. Enggak, nah nangkap ya. Nah, kalau kita gambarkan, nah, mereka besar. Oh, susah. Mau hilangkan nih, hilang semua nih. Betul. Enggak juga. Nah gini, jadi ini sudut pusat atau busur di hadapannya, itu nah gitu. Busur di hadapannya sama nggak sudut pusat? Halo, busur di hadapan ini sama nggak sudut pusat di sini kan? Itu yang disebut arcus tadi. Arcus itu adalah sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari fungsi trigonometrinya apa? Sinus kah, tangen kah, cos kah? Yang harganya berapa? Jadi kalau saya tulis ini misalnya kosinus 60 derajat adalah setengah. Kosinus 60 itu berapa? 60 per 180 per 3 kan? Pi per 3. 180 bagi 3, 60 kan? Setengah. Maka pi per 3, sudutnya ya, pi per 3 adalah sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari kosinus yang harganya setengah. Itu kan? Begitu kak tangan. Tangan 45 adalah 1. Betul enggak? 45 derajat. Nah, 45 derajat berapa radian? Pi dibagi 4. Betul enggak? 180 bagi 4. Nah, maka sudut pi per 4 adalah apa? Sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari tangan yang harganya 1. Sudah jelas? Itu. Saya tanya, arcus itu fungsi apa? Kasih inverse dari fungsi trigonometri. Lambangnya pangkat min 1 tadi kan? Anda pernah belajar namanya fungsi transenden? Fungsi transenden ada 4. Pertama, fungsi eksponensial. A, Y adalah sama dengan A pangkat X.
Kedua adalah fungsi logaritmik atau logaritma. Y adalah log X bilangan pokok A. Ketiga adalah fungsi trigonometri. Y adalah sin X, cos X, ada 6 ya. Nah, yang keempat fungsi siklometri. Wah, rusak nih. Fungsi transenden. Maaf, yang ngajak kabel satu siapa? Pas saya ini. Teman saya. Oke, udah. Baik, yang pertama adalah fungsi eksponensial. Supaya Anda tahu ya. Sedikit ngulang. Ini adalah Y adalah A pangkat X. Di mana ada syaratnya A tidak boleh sama dengan 0, A tidak boleh sama dengan 1. Oke. Yang kedua adalah fungsi logaritmik. Logaritmik atau logaritma sama ya. Logaritma sama ya. Logaritmik atau logaritma adalah Y sama dengan log X bilangan pokok A. Ada syaratnya X-nya harus besar dari 0. Betul enggak? Positif. Ya. Oke. Oh ya, A enggak boleh X besar dari 0, A-nya tidak boleh 1 ya. A tidak boleh 1. Kemudian ketiga adalah fungsi apa? Trigonometri. Ya. Trigonometri Y sama dengan sin X. Ada 6 ya. Sin X, cos X, tangen X, kosekan X, sekan X, kotangen X. Ada 6. Kemudian yang keempat itulah yang disebut fungsi siklometri. Nah, fungsi siklometri adalah Y sama dengan arcus sin X atau arcus cos X, kosekan X, tangen X, kotangen X ya. Sekan X ya. Nah, atau ini boleh tulis Y sama dengan ya tahu ya. Sin pangkat min 1X inverse. Jadi dan kata lain apa nih? Dibagi dua nih. Halo. Bahwa eksponensial dan logaritmi saling inverse. Artinya fungsi eksponensial kalau diinverskan menghasilkan fungsi logaritmik. Fungsi logaritmik diinverskan menghasilkan fungsi eksponensial. Demikian juga 3 dan 4. Fungsi trigonometri diinverskan menghasilkan fungsi siklometri. Fungsi siklometri diinverskan menghasilkan fungsi trigonometri. Dua pasang ya, saling inverse. Ini fungsi transenden. Ini memang tidak pernah diajarkan di SMA secara keseluruhan. Mungkin bagian-bagiannya diajarkan, tetapi secara lengkapnya bahwa fungsi transenden itu terdiri dari 4 fungsi, 4 function, ya 4 fungsi. So jelas, oke? Nah ini enak gara-gara the length of the arcus length. Jadi udah kenal ya, arcus itu adalah sudut pusat atau busur dia dapat sudut pusat. Oke. Baik. Ada pertanyaan? Halo? Tidak ada. Kita teruskan. Kembali ke ini. Ini. Jadi kelengkungan adalah turunan dari vektor T tadi kan. Ingat vektor T itu apa tadi? Nah, lupa lagi. Vektor T apa?
Vektor TT adalah R aksen T per nom R aksen T. Seperti vektor satuan misalnya ya, rumusannya. Ya. Vektor R aksen T per nom dari R aksen T. Kemudian kelengkungan adalah nom dari nom ya. Nom itu artinya panjang vektor dari turunan pertama T besar, ya itu apa itu tegangan atau apa terhadap waktu ya. Terhadap S ya. Sorry. S is arc length dari S itu apa tadi? Panjang kurva ya, panjang kurva. The arcus length parameter. Oke. Kemudian ya K itu. Nah, DT sama dengan DT per DT besar per DT kecil sama dengan DT besar per DS kali DS per DT kecil. Betul nggak? Itu namanya apa? Ada DS itu apa namanya? Dari rantai chain, oh ya chain rule ya. Jadi kedengarannya salah dengan saya kira bukan chain ya chain rule. Chain rule itu aturan rantai. Ya, nah begitu Kak. DT per DS adalah DT per DT, DT besar per DT kecil per DS per ya. Jadi gini, ya. Ini pasti diambil dari buku aslinya gitu ya. Aslinya memang gini. Jadi tadi apa? Ingat dari apa? Jam berapa sekarang? Kurvatur ya. Kurvatur itu adalah kelengkungan. Ya, kelengkungan. Itu adalah K. Kelengkungan adalah nom dari DT besar terhadap S. S adalah panjang kurva ya. S adalah the length arcus parameter. The arcus length parameter. Nah, tadi apa? T besar T kecil adalah apa? Halo, nom ya tadi ya. Yang sebelumnya R aksen ya. R aksen T vektor ya dibagi nomnya R aksen T nom R aksen T ya ini. Nah kelengkungan ini di mana apa? DT besar terhadap DT kecil adalah DT besar per DS kali DS per DT kecil. Nah ini aturan rantai chain rule. Aturan rantai ya. Tahu ya? Ini chain rule. Chain rantai, rule aturan rantai. Kemudian ini juga boleh ya. Ini juga bisa ditulis bahwa ini jelas ya. Ini DT per DS berapa? Ya tanya kan berapa DT per DS? DT besar terhadap S adalah DT besar per DT dibagi DS per DT. Itu enggak? Kan kelihatan enggak? Kelihatan kan? Yang saya lingkari ini kan DT besar per DS adalah DT besar per DT kecil dibagi DS per DT kecil. Alright? Sehingga halo DT per DS. Nah ini lambangnya turunan T terhadap T kecil ini kan yang ditulis apa tadi? T aksen dari T kecil. Ya lah. Halo? Artinya itu kan. Terus yang bawahnya apa? Hah? Turunan S terhadap T. S itu tadi apa tadi?
panjang kurva, betul. The arcus length parameter, ya. ds per dt. Nah, ini sama dengan ds per dt itu adalah tadi mana? Kalau ds per dt adalah r aksen T. Betul nggak? Kalau mana tadi? Tadi di atasnya aksen T. Aksen T. Oke. Jadi sehingga kita dapat KT ya lengkungan adalah apa? Nom dari T aksen dari T, ya enggak? T besar ya. Itu sama dengan apa? DT besar per DT kecil per nom dari R aksen T. Vektor dari R aksen T. R aksen T itu apa? Kecepatan. Vektor kecepatan. Jadi velocity. Ya. Halo? Ini yang menjadi formulanya. Kelengkungan. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu? Hello? Curvature of a cycle. Jadi kelengkungan dari suatu lingkaran. Nah, gimana? Sebentar lagi kelengkungan dari suatu lingkaran. Bagaimana? Jadi kita punya lingkaran, ya. Persamaan parameter lingkaran apa? X sama dengan A cos T, Y sama dengan R sin T. Kan gitu kan? Betul nggak gitu? Halo? Ya. Sampai sini oke? Ya. Jadi ini kalau persamaan lingkaran kan? Persamaan lingkaran dalam bentuk persamaan parameter kan biasanya kan itu kan x kuadrat tambah y kuadrat adalah r kuadrat itu enggak? Nah, dalam persamaan parameter itu adalah apa? Dalam persamaan parameter lingkaran dalam persamaan parameter adalah x sama dengan r cos t, y adalah r sin t, itu enggak? Halo. Nah, coba kita cari sini. Atau kita korakkan ya. Paling gampang korakannya. Coba. Kalau kita korakkan s kuadrat adalah r kuadrat kali cos kuadrat t. Y sama sin t dikorakkan y kuadrat adalah r kuadrat kali sin kuadrat t. Betul nggak? Kalau kita jumlahkan s kuadrat ditambah y kuadrat berapa? Nah, r kuadrat ini kita keluarkan. Tinggal apa? Cos kuadrat t ditambah sin kuadrat t enggak? Nah, ini nilainya berapa? 1. Sehingga x kuadrat tambah y kuadrat adalah r kuadrat. Sama namanya di atas. Ya, itu maksudnya. Jadi ada persamaan lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat itu dalam persamaan kartesius. Kemudian kita bisa ubah dalam persamaan parameter. Bahwa x sama dengan r cos t, y sama sin t. Kalau r sama r-nya tidak sama, 1A, 1B apa namanya? Sama elips. Sama elips. Tuh. Baik. Nah, ini dia contohkan RT-nya itu gabungan ini ya. Sebetulnya vektor RT dalam persamaan lingkaran itu adalah apa? Kan X, Y itu kan enggak? Kita masukkan aja. RT adalah apa? X ini tadi apa? R cos T. Y-nya apa tadi? R sin T. Ya enggak? Perhatikan ya ini. Anda tuh enggak banyak tapi ya. Oke.
Bisa R, bisa R, bisa A ya. Halo, sorry. Kalau R-nya saya ganti A boleh nggak? Ya, boleh aja. R-nya saya ganti. R-nya saya ganti A. Boleh. A. Bilangan ya. Oke. Ini boleh tulis. Oke. Ini boleh tulis A cos T asin T atau sini pakai A cos T kali I tambah asin T kali J. Betul nggak? Pakai IJ, kita tulis dua dimensi aja. Nah, kemudian berapa R aksen T? R aksen T berapa? A kali tunan cos apa? Min sin T. Ada minnya. Koma. A kali sin T tunannya apa? Cos T. Ya. Nah, dapat R aksen T-nya. Nah, kemudian baru kita cari berapa TT ya. Kalau R aksen T tahu berapa panjang? Panjang R aksen T ini sama dengan panjang apa sih? Speed. R nom dari R aksen T ada panjang dari R aksen T itu sama nggak speed? Angka dari kecepatannya itu sama dengan apa? Akar itu ya. Akar dari min A sin T kurung kuadrat ditambah A kali cos T kurung kuadrat enggak? Sama dengan akar dari berapa? A kuadrat sin kuadrat T ditambah A kuadrat kali cos kuadrat T. Keluarkan akorannya. Tinggal apa? Sin kuadrat T tambah cos kuadrat T. Jadi ini di sini peran dari apa? Trigonometri sangat kuat sekali. Trigonometri ini banyak dipakai juga pada hidrolika. Hidrolika taruh ilmu air, ya, bendungan atau segala macam. Saya berani cerita karena saya juga kuliahnya belajar itu, ya. Karena saya jarang muda saya teknik sipil. Oke, jadi waktu itu benarkah dibuktikan kolongan dengan rumus trigonometri juga? Itu teknik penyihatan. Teknik penyihatan juga ada. Nah ini Anda tahu sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah satu enggak? Sehingga hasilnya satu, tinggallah akar A kuadrat. Hasilnya apa? A. Ya. Nah kalau Anda sudah tahu ini berapakah kelengkungannya? Tadi kan kelengkungannya. Kelengkungannya adalah apa rumusnya tadi? Oh, T asen T-nya. Tunggu. Kita belum cari T asen T-nya. Ada rumusnya tadi. T asen T apa? Halo. T T T T T dulu. T T apa? T T besar dari T kecil apa? R aksen T seperti apa? Seperti vektor satuan. Vektor R aksen T dibagi panjang vektornya, nomnya R aksen T. Ini pakai panah ya. Ada panahnya. Ini aksen T, ini aksen. Oke. Nah, apa tuh? Aksen T-nya berapa tadi? aksen T-nya adalah min A sin T di koma A cos T. Dibagi dengan panjangnya A kan? Halo. Nah, A-nya coret itu tinggal Pak. Min sin T, koma cos T itu enggak? Halo. Ya. Sekarang berapakah kelengkungannya? Oh ya, kita belum cari ya. Ini TTA. T aksennya belum cari. Cari berapa? Kalau kita tahu TT, T besar. Ini vektor ya. Vektor T besar. Vektor T besar dari T adalah hasilnya apa di sini? Min sin T cos T ya. Min sin T, cos T. Nah, sekarang berapakah T aksen T?
Ini T aksen T berapa? Min dari cos T tunanya sin T tunanya cos T tunanya min sin T. Oke? Nah, setelah dapat itu, berapakah nomnya? Nom dari eh, T aksen T kecil adalah akar dari, halo, akar dari min cos T kurung kuadrat ditambah min sin T kurung kuadrat. Ini jalannya di transparannya nggak lengkap. Jadi saya lengkapin. Jadi akar dari berapa? Cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. Nah, ini nilainya berapa? 1. Jadi akar 1 berapa? 1 ya. Baru cari kelengkungan. Ya, kelengkungan itu bukan vektor ya. Kelengkungan adalah apa? Yaitu apa tadi? Nom dari vektor T aksen T itu enggak dibagi dengan nom dari R aksen T itu enggak? Velocity, speed ya. Jadi ini hasilnya, nih panjang ini adalah 1 dibagi dengan berapa tadi R aksen T panjangnya? Mana. Ini A ya, ini. Halo, akar akurat A kan? A, sisi A. Nah inilah jawabannya. Jelas. Nah yang kita lihat benar enggak di itunya? Halo, kita lihat jawab paling bawah. Seperti A. Jalannya enggak lengkap. Begitulah kadang-kadang kalau saya bikin ini saya senangnya detail, sedetil mungkin sehingga tidak ada yang nanya. Iya dong. Kalau saya ngajar nggak lengkap, pasti ada Pak, itu maksudnya apa tuh? Kok bisa begitu? Pasti yang kritis akan bertanya. Ya, gitu. Oke, ini kurang 5 menit. Kedua ya. Cukup, masih banyak yang kosong. Oke, kita cepat ya. Alicia, Safa, Amanda. Why? Oh, itu apa? Venus Access Connection Fair. Ya. Terus Brandon. Ngapa? Sama. Oke. Charles, sama. Access. Darius, Yosua, Hah? Nggak ada. Biasanya ada. Udah keluar. Ya, udah lewat. Kania Cahyadi. Kania? Iya, bukan hadirnya tanya mengapa. Wi-Fi. Berarti Wi-Fi-nya Venus Access Connection Fair. Malita Sandra. Ya. Muhammad Nawas Rizky. Baik. Ngapa? Sama. Terus Muhammad Rizky Fatin Aryadi. Wi-Fi. Oke. Peter Ung. Ngapa?
Oke. Terakhir, Rizky Takayuki. Mengapa? Ya udah. Baik, sudah semua. Jason Locke. Jadi kita sudah sampai ke lingkungan ya. Ke lingkungan berarti terakhir oh masih ada lagi ya? Oh udah hampir habis juga ya, dikit. Ya udah. Oke. Oke, sampai jumpa minggu depan. Minggu keempat GSLC. Jadi mungkin GSLC-nya saya kasih beri kuliah online. Mungkin kalau saya datang sini saya di kampus Anggrek, jadi Anda bisa di rumah. Oke. Hmm.